Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas pertanyaan ataupun juga permasalahan atau komentar dari teman-teman viewers berkaitan dengan tema-tema yang kita bahas di channel Pengacara Santuy Official. Berikut ini komentar yang akan kita ulas atau kita tanggapi ya. Ini yang berkaitan dengan istilahnya matel atau mata elang, atau bisa juga disebut dengan eksternal dari suatu leasing atau suatu perusahaan pembiayaan. Biasanya kalau misalkan debitur dari suatu perusahaan pembiayaan atau misalkan leasing itu ada masalah dengan cicilan, dengan angsurannya misalkan menunggak berbulan-bulan, itu biasanya ya sedikit banyak akan berurusan dengan istilahnya itu matel atau eksternal dan sejenisnya. Ada komentar dari akun YouTube @rizkyarista. Mattel hebat-hebat. Nah, kata beliau, Mattel itu hebat-hebat. Kemarin di sini ada Pajero, mobil Pajero ya. Sudah ganti nomor polisi sepertinya, tetap kena. Nah, jadi dari teman kita ini ada yang menyampaikan pengalaman ataupun juga informasinya bahwa di daerah beliau ini ada satu unit kendaraan ya, dengan jenis tadi ya Pajero, yang mungkin ada masalah dengan cicilannya, apakah itu menunggak atau macet, saya tidak tahu. Kemudian untuk mungkin menghindari apakah itu matel atau menghindari eksternal, menghindari kejaran leasing, sepertinya mobil Pajero ini diganti nomor polisinya, mungkin tiruan atau mungkin ditukar nomornya dan lain sebagainya. Intinya bukan nomor polisi atau platnya itu bukan nomor polisi yang aslinya yang sesuai dengan surat-suratnya. Mobil Pajero ini mungkin dibawa ke suatu daerah atau suatu tempat ya, keluar dari tempat asalnya di mana kendaraan ini misalkan dibeli atau ambil kreditnya. Akan tetapi toh pada akhirnya ketahuan juga atau ketangkap juga istilahnya ya, ketangkap oleh Mattel juga. Dan mungkin dibawa juga sama Mattel, tapi ya kita tidak tahu ya ending ini seperti apa, apakah memang dibawa oleh Mattel atau ada misalkan perlawanan dari pihak yang mengendarai atau membawa mobil tersebut. Di sini tidak dijelaskan, tapi yang ingin kita bahas, apakah memang Mattel itu benar hebat-hebat, dia bisa menjangkau kemanapun kendaraan yang mereka incar, kemudian kemanapun mobil itu misalkan dibawa, itu kok bisa kedetek aja, kok bisa kelacak aja oleh istilahnya Mattel ini atau eksternal ini. Dan memang dari beberapa kasus kendaraan-kendaraan yang ditarik oleh leasing, apalagi yang misalkan istilahnya ditarik atau diberhentikan di tengah jalan, itu memang tidak sedikit. Saya banyak juga ya mengikuti kasus-kasus seperti itu. Banyak yang diberhentikan di tengah jalan, kemudian juga ada yang misalkan kenanya atau misalkan diambilnya ini di suatu daerah di luar daerah asalnya. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, apakah memang Mattel itu memiliki suatu teknologi kah atau misalkan suatu rahasia mungkin yang bisa mendeteksi, melacak kemanapun kendaraan yang memang menjadi target mereka ya. Biasanya kan kendaraan-kendaraan yang menjadi target untuk ditarik oleh si istilahnya Mattel atau eksternal ini biasanya kan kendaraan yang kreditnya nunggak berbulan-bulan sampai macet. Itu biasanya pihak leasing ataupun juga perusahaan pembiayaan itu akan bekerja sama dengan mitranya ya, dalam hal ini adalah eksternal atau yang sering kita sebut adalah Mattel. Itu kok biasanya dan mayoritas bisa kelacak ya, di mana saja mobil ini berada, kemana saja mobil ini dibawa. Dan meskipun sudah ada bagian yang dirubah, contohnya dalam informasi yang disampaikan teman kita tadi, itu nopolnya udah dirubah, udah diganti nopolnya, tapi masih ketahuan juga, masih kedetek, masih kelacak juga. Nah, ini sebetulnya rahasianya seperti apa, kita juga tentu tidak tahu, hanya mereka yang tahu ya, dan pihak perusahaan pembiayaan mungkin mereka juga tahu. Tapi kalau boleh saya berpendapat, kalau menurut saya bisa jadi di bagian kendaraan tersebut mungkin hanya dugaan saya, mungkin ada sejenis ya seperti GPS atau mungkin alat-alat yang misalkan dipasang untuk mendeteksi ataupun juga melacak di mana kendaraan itu berada.
Tapi itu hanya dugaan saya, hanya asumsi saya. Karena di dunia digitalisasi seperti sekarang yang sudah sangat canggih, segala kemungkinan itu ya bisa-bisa saja terjadi. Salah satunya ya bisa saja mungkin ada suatu perangkat yang memang ditempelkan sehingga dapat melacak dimanapun dan kemanapun kendaraan tersebut dibawa. Meskipun misalkan nomor polisinya diganti, tapi karena memang ada alat yang dipasang mungkin ya bisa kedetek saja meskipun nopolnya sudah diganti. Karena kalau misalkan nopol sudah diganti, saya rasa agak sulit kita mengenali apakah mobil itu misalkan mobil yang kita cari. Tapi kalau misalkan nomor polisinya sudah diganti tapi masih kedetek juga, masih diberhentikan juga, saya rasa mungkin ada semacam perangkat yang memang dipasang atau mungkin ditempelkan di salah satu bagian mobil tersebut. Itu hanya pendapat saya, hanya dugaan saya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Atau mungkin ada yang pernah menjadi pegawai eksternal atau leasing? Silakan untuk sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.